Halo Smeton Pajak, Assalamualaikum, Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di Podcast Bijak, Bincang Pajak. Mungkin sedikit pantun dari kita. Pak Tanjung berulang tahun, janjinya semua mau ditraktir. Sudah sampai di penghujung tahun, saatnya persiapan membuat bukti potong masa pajak terakhir. One, two, three, four. Baik, izin memperkenalkan diri, nama saya Ronald. Di sini kita di episode yang ke-11 ya Kak Jun ya. Kita akan membahas topik pembuatan bukti potong 1721A1 pada masa pajak terakhir. Nah, di sini persiapannya itu pelaporan SPT masa PPh 21 Desember 2025 oleh pemberi kerja agar nantinya karyawan yang dapat melaporkan SPT tahunan orang pribadi dengan benar di tahun 2026. Baik, di sini pemirsa sudah datang dan sudah hadir juga bersama saya, rekan saya sebagai penyuluh pajak di KPP Badung Utara, yaitu Kak Juni. Halo Kak Juni, apa kabar? Halo Pak Ronald, halo juga semoga pajak semuanya. Senang sekali kita bisa berjumpa kembali ya. Semoga obrolan kita hari ini bisa membantu para pemberi kerja dan juga karyawan agar lebih siap untuk menghadapi pelaporan pajak akhir tahun. Baik Kak Juni, mantap. Baik, ini kita terkait dengan dasar bukti potong nih 1721A1 atau A2 ini. Nah, mungkin dari pemahaman dasar dulu ya Kak Juni. Sebenarnya bukti potong 1721A1 A2 ini bagaimana ya Kak Juni kira-kira? Oke, jadi bukti potong 1721A1 atau A2 itu dibuat oleh pemberi kerja. Bedanya apa? Di 1721A1 itu dibuat oleh pemberi kerja, yaitu perusahaan swasta. Jadi untuk pegawai tetapnya dan juga penerima pensiun atau tunjangan hari tua atau jaminan hari tua berkala. Jadi untuk penerimanya itu non PNS. Sedangkan kalau 1721A2 itu untuk PNS, anggota TNI, anggota Polri, pejabat negara, dan pensiunannya. Jadi bedanya hanya di PNS non PNS saja arti A1 A2 itu. Sebenarnya intinya sama, tapi yang perlu digarisbawahi A1 dan A2 ini dibuatnya pada masa pajak terakhir ya setoran pajak, karena bukti potong ini berisi rekapitulasi penghasilan PPh 21 selama 1 tahun pajak. Nah, ini nih yang sering keliru dipahami. Masa pajak terakhir itu tidak selalu mesti hanya pada Desember saja ya Pak Renalda. Jadi masa pajak terakhir itu selama dia bekerja dalam satu periode. Baik Kak Juni. Mungkin para semoton ini, para wajib pajak mungkin banyak bertanya nih, kondisi tertentu itu bagaimana ya Kak Juni maksudnya ya? Ya, jadi untuk bukti potong A1 atau A2 itu dibuat pada masa pajak terakhir yang saya bilang tadi, itu sebenarnya bagi pegawai yang termasuk juga bagi pegawai yang bekerja kurang dari 1 tahun atau berhenti bekerja di tengah tahun atau pensiun di tahun berjalan. Jadi tidak mesti 12 bulan ya Pak Ronald. Siap. Jadi misalnya kalau misalnya setoran pajak ada nih yang berhenti bekerjanya di bulan November. Nah, itu berarti kan kurang dari 1 tahun ya. Nah, karena November terakhir dia menerima penghasilan, pada masa November itulah pemberi kerjanya membuatkan bukti potong 1721A1 atau A2. Jadi bukti pemotongan pajak formulir 1721A1 atau A2 ini wajib diberikan kepada penerima penghasilan paling lama 1 bulan setelah tahun kalendernya berakhir. Jadi kalau secara umum, kalau misalnya pegawainya kerja full dari Januari sampai Desember, artinya pemberi kerja harus memberikan bukti potong tahunan paling lambat 31 Januari 2026. Nah, tapi kalau misalnya pegawai tetapnya ada yang berhenti bekerja atau pensiun sebelum Desember, artinya pemberian reportnya itu diberikan 1 bulan setelah masa pajaknya dia berhenti bekerja. Katakan November, jadi harus diberikan bukti potong paling lambat
31 Desember. Baik, wah ini sungguh sangat penting ya khususnya bagi karyawannya. Jadi bagi karyawan dan semuanya, nah peran Desember ini 2025 ini khususnya nanti untuk SPT tahun 2026 ya. Secara konteks ya, kita kenapa ini ya Kak Junia SPT masa PPH 21 untuk Desember 2005 ini ya sangat menentukan untuk SPT tahunan karyawan di 2026. Nah, ini mungkin banyak bertanya-tanya ya mungkin ya Kak Junia. Benar sekali. Jadi kenapa ini sangat penting? Karena di masa pajak Desember 2025 inilah dilakukan penghitungan PPh 21 secara tahunan atau yang sering disebut anualisasi. Jadi berapa realnya Bapak Ibu yang punya NPWP atas penghasilan 1 tahunnya, berapa sih pajak terutang aslinya selama 1 tahun, itu kita baru tahu di masa Desember. Jadi itu yang nanti akan jadi dasar pelaporan di SPT tahunan nanti. Kenapa? Karena di tahap ini pada saat pembuatan bukti potong A1 atau A2 itu prosedurnya bagi pemberi kerja itu adalah memasukkan nominal total dari seluruh penghasilan bruto setahun itu dijumlahkan. Setelah itu akan dikurangi biaya jabatan dan iuran pensiun atau jaminan hari tua. Setelah itu ketemu bersihnya netonya baru dikurangkan dengan penghasilan tidak kena pajak. Nah, kalau ada selisihnya di atas PTKP ini, barulah itu yang jadi penghasilan kena pajak dikalikan tarif pajaknya bersifat progresif ya, sesuai dengan Undang-Undang PPh pasal 17. Nah, dari pajak perutang setahun hasil penghitungan itu barulah nanti akan dibandingkan dengan berapa yang sudah dipotong dari masa-masa sebelumnya dari Januari sampai November. Nah, jadi hasil akhirnya bisa jadi kurang bayar, bisa jadi lebih bayar, bisa jadi nihil. Jadi itu kondisinya sesuai dengan perhitungan selisih antara pajak setahun di bukti potong A1 A2 dikurangi dengan pajak yang sudah dipotong masa sebelumnya. Nah, itu yang akan jadi dasar pelaporan. Ya, sangat komplit sekali penjelasannya. Baik, ini khusus buat karyawan ya. Nah, ini yang dijelaskan dari Kak Jun ini, inilah nanti bagi karyawan sebagai data inilah yang akan ditarik ya, khususnya bagi karyawan saat lapor SPT tahunan 2026 ya. Benar ya Kak Jun ya? Betul sekali. Karena itu, karena nanti bukti potong ini akan otomatis dia begitu dilaporkan oleh pemberi kerja di SPT 21 Desember, itu dia akan terprepopulated istilahnya ke dalam kontek karyawannya. Oleh karena itu, akurasi pelaporan SPT 21 Desember 2025 oleh pemberi kerja itu sangat menentukan kelancaran SPT tahunan karyawan di tahun 2026 nanti. Baik, sungguh luar biasa. Mungkin Kak Juni banyak mungkin para semeton atau para karyawan nih biasa kan pingin tahu tata cara teknis nih pembuatan bukti potong 1721 nih. Mungkin sedikit banyaknya mungkin hal yang perlu wajib diperhatikan dalam tata cara pembuatan bukti potong 1721 mungkin kira-kira apa ya Kak Juni ya? Ya, benar sekali. Jadi ada beberapa hal yang perlu disiapkan dulu ya Pak Ronald ya. Iya. Yang pertama tentu saja adalah validitas identitas pegawai yang dipotong. Nah, jadi saat ini sistem perpajakan kita sudah terintegrasi dengan konteks semeton pajak. Oleh karena itu, nomor induk kependudukan itu menjadi kunci utama. Oleh karena itu, yang pertama pastinya pemberi kerjanya dulu ya, korteknya sudah aktif karena nanti pelaporan SPT 21-nya melalui kortek pemberi kerja. Lalu yang kedua adalah NIK para pegawainya atau penerima penghasilannya itu harus sudah valid, sudah terpadankan. Iya benar sekali. Memang pada intinya para semeton dan para karyawan yang penting pemadapan NIK MPWP dulu ya. Jadi artinya tanpa aktivasi Kortex dan NIK-nya supaya valid ya. Dan mungkin kalau tidak itu akan bukti potongnya bisa bermasalah ya Kak Jun ya. Iya, benar sekali. Kalau misalnya NIK-nya tidak valid semeton pajak atau misalnya belum aktif di Korteknya, itu data bukti potongnya tidak terbaca optimal oleh sistem. Jadi hal ini bisa berdampak ke perhitungan pajak karyawannya. Lalu yang kedua, seluruh penghasilannya harus dilaporkan lengkap ya oleh pemberi kerja, itu yang diinput
segala unsur termasuk gaji, THR, bonus, insentif, tunjangan pajak, nah kalau ada. Lalu yang ketiga, konsistensi dengan SPT masa PPh 21 Desember 2025-nya. Karena angka di bukti potong karyawannya itu harus sama dengan yang dilapor di SPT masa pemberi kerja. Baik, benar Kak Jun. Tadi mungkin para semoton dan karyawan mungkin secara teknisnya tadi sudah dijelaskan oleh Kak Jun. Mungkin kita para karyawan dan para semoton mungkin menanyakan tentang pembetulan SPT masa nih sebelumnya MPWP tampungan. Nah, terkadang-kadang kan banyak WP atau karyawan nih bagaimana jika masa sebelumnya ada pemotongan pajak yang menggunakan MPWP tampungan. Yang contohnya misalnya 9900, 9900. Nah, itu kan terkadang ada masalah ya, mungkin ada kira-kira bisa diperhatikan mungkin. Iya betul. Nah mungkin ini lebih ke pemberi kerja ya Pak Ronald ya. Iya, Dari benar. sisi pemberi kerjanya, mungkin di awal tahun ini ya semeton pajak baru implementasi konteks pada saat pembuatan pelaporan SPT 21 masih banyak nih dari karyawannya yang begitu pemberi kerjanya memasukkan nomor induk kependudukan pegawai, tidak muncul namanya. Karena tidak muncul namanya, keluarlah alternatifnya gitu ya, Iya, benar, pakai iya. NPWP tampungan Tampungan, istilahnya ya. semeton pajak. Jadi Oke. NPWP-nya itu untuk NIK yang tidak ketemu namanya di sistem itu akan dipakailah sementara dengan kode 999 0000000999900. Nah itu nanti namanya akan jadi hashtag penerima penghasilan semeton. Jadi namanya kan bukan nama kita, Iya, namanya benar. itu namanya penerima penghasilan. Penerima penghasilan, Dan itu ya. untuk seluruh orang yang tidak ketemu datanya di kontak, namanya belum muncul. Nah itu yang membuat tidak bisa ditarik sistem dia semeton pajak. Nah jadi solusinya untuk pemberi kerja tidak ada cara lain. Iya. Jadi harus dibetulkan ya Iya, semeton benar. pajak bukti potong tadi yang masih menggunakan NPWP tampungan tadi dihapus atau dibatalkan. Lalu semeton pajak pemberi kerja membuat baru bukti potongnya, membuat ulang dengan data NIK pegawainya yang sudah valid, sudah padan. Nah, kalau sudah padan, pasti akan NIK-nya muncul nama yang bersangkutan, tidak lagi namanya penerima penghasilan. Nah, kalau sudah muncul bukti potong yang baru, silakan diterbitkan, lalu semeton pemberi kerja bisa melaporkan pada SPT masa pembetulan. Jadi lakukanlah pembetulan untuk seluruh masa yang masih ada NPWP tampungannya. Baik, Kak Juni. Jadi seperti bukti potongnya harus dibetulkan, NIK-nya pegawai harus sudah valid, SPT masanya pembetulan wajib dilaporkan. Nah, misalnya ini Kak Juni, para semoton atau wajib pajak ini menanyakan lagi nih, kalau tidak dibetulkan misalnya adakah dampaknya Kak kira-kira ke sini Kak Jun? Iya. Jadi tadi itu fungsi pembetulannya supaya nanti pada saat pemberi kerja membuat bukti potong tahunan, itu data pajak yang sudah dipotong bisa ditarik semuanya real pada bulan-bulan sebelumnya semeton pajak. Kalau tidak dibetulkan ya tentu saja pajak yang sudah dipotongnya jadi tidak terbaca karena di sistem pelaporannya atas nama penerima penghasilan bukan atas nama pegawai bersangkutan. Nah, kalau tidak terbaca akibatnya besaran kurang bayar di bukti potong bulan Desember bisa menjadi terlalu besar. Nah, akhirnya bukti potong 1721-nya menjadi tidak akurat. Pegawainya sendiri atau penerima penghasilannya tentu keberatan juga ya. Benar. Tiba-tiba dipotong besar padahal sudah dipotong masa sebelumnya hanya Iya. karena tidak terbaca saja. Siap. Nah, oke, Kak Juni, tadi kita sudah membahas bagaimana tadi tata cara teknis pembuatan, terus kita tadi membicarakan tentang pembetulan masa. Nah, kita mungkin para semeton atau wajib pajak mungkin bertanya nanti tentang validasi NIK ya, atau ya validasi NIK. Nah, mungkin yang terakhir ini Kak Juni, kira-kira langkah apa yang praktis yang bisa membuat pemberi kerja untuk memastikan NIK pegawainya supaya valid dia? Iya, Kira-kira langkah-langkah apa mungkin ya Kak Juni? Tepat sekali Iya. karena menanyakan, wah oke berarti saya harus pembetulan tapi harus nunggu semua pegawainya valid dulu ya. Iya, benar. Jadinya begitu, wah sedangkan pegawainya kerja harus datang ke kantor pajak antri. Nah, pemberi kerja bisa membantu memvalidasi NIK para pegawainya
secara massal itu melalui portal npwp.pajak.go.id. Nah, di situ nanti pemberi kerja bisa memastikan apakah NIK pegawainya sudah terdaftar atau sudah terpadankan dengan sistem perpajakan dan siap digunakan dalam pembuatan bukti potong dan laporan SPT. Oke, baik Kak Juni ya. Ya baik, dari yang kita bahas tadi ya, mungkin saya tarik kesimpulan ya Kak Juni ya. Mungkin yang pertama itu perlu kita siapkan bukti potong A1 A2 secara teliti ya untuk masa pajak terakhir. Nah itu perlu nanti dibantu ya dari perusahaannya atau dari kantornya lah ya untuk bukti potong. Yang kedua, pastikan Kortex aktif. Nah ini yang penting ya, aktivasinya dulu. Nah aktivasi Kortex itu sangat penting, NIK-nya valid, dan data masa sebelumnya yang masih menggunakan MPWP tampungan itu harus dibetulkan ya Kak Jun, seperti yang dijelaskan tadi. Nah karena apa? Karena bukti potong yang benar bukan hanya kewajiban pemberi kerja, tetapi kunci kelancaran nanti untuk Bapak Ibu atau para semotan sekalian di dalam pelaporan SP tahunan karyawan di tahun 2026 ya Kak Jun ya. Oke, mungkin saya tarik kesimpulan juga. Ini layanan kita dari DJP ini tidak dipungut biaya ya Bapak Ibu ya. Para semoton juga nanti apapun nanti kewajiban kita tetap nanti di tahun 2026 ini ya Kak Junia, semoga lancar semuanya ya, apalagi dengan Kortex ya Kak Junia. Semangat. Ya semangat ya Bapak Ibu ya para semoton semuanya. Baik, terima kasih banyak Kak Juni atas penjelasan yang sangat komprehensif dan jelas ya. Ya semoton pajak, semoga episode ini sangat membantu kita lebih siap menghadapi pelaporan pajak di akhir tahun, apalagi untuk tahun 2026 ya. Baik, saya Ronald. Dan saya Juni, kami pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast Bijak Bincang Pajak episode berikutnya. Baik, Tetap bijak dan patuh pajak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om.